Ya, ajab bagi Indra S ya diungkap oleh Ustadz Adi Hidayat ya, teman-teman, dalam suatu podcastnya di sebuah kanal YouTube. Beliau menyampaikan dosa apa sih yang diterima bagi pembunuh serta pemerkosa. Betul. Ya, dalam hal ini beliau memang tidak spesifik menjelaskan ini terkait dengan Nia. Tetapi beliau ini menanggapi kasus Vina yang sebetulnya kasusnya itu hampir sama dengan Nia Cirebon ya. Di ruda paksa kemudian dibunuh secara keji, Mas Ahmed. Nah, tentu di sini ya dari pandangan Ustadz ya, ini pasti berbeda dengan pandangan duniawi. Kalau duniawi kan hukum negara, Mas Ahmed, pengadilan ditentukan penjara atau dan lain-lain. Kalau ini dari pandangan Islam ya. Ajaran Islam. Nah, silakan Mas Ahmed. Ia mengatakan dalam Al-Quran sangat mengecam tindakan pembunuhan, terutama sudah direncanakan terhadap seorang muslim, bagian dari 7 dosa besar yang digolongkan Nabi Muhammad SAW. Pembunuhan ini selain dikecam dalam Al-Quran, diberikan satu peringatan yang sangat tegas juga digolongkan oleh Nabi SAW pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan, sab'ul mubiqat. Itu dia. Lanjut Mas Ahmed. Next ini ada next ini. Ini halaman selanjutnya. Menurutnya pembunuhan tersebut, Mas Ahmed, lanjut. Ya, tunggu, sabar. Ya, lagi nge-lag nampaknya. Ya, ini pandangan Ustadz Adi Hidayat ya, teman-teman, atau UAH. Oke, menurutnya pembunuhan tersebut menjadi suatu hal yang membinasakan, pemicu ketidaknyamanan kehidupan pihak keluarga, pihak membinasakan kehidupan di dunia, tuturnya membinasakan ketenangan, membinasakan kebahagiaan, membinasakan satu harapan, dan juga memberikan satu kondisi yang binasa saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala kelak. Sambungnya, ia mengatakan ketiga tersangka dari 11 pelaku yang sudah berbuat dosa, maka hidupnya menjadi tidak tenang. Hal ini mengingat ketiga tersangka menjadi pusat perhatian publik dan statusnya sebagai daftar pencarian orang atau DPO dari pihak kepolisian. Dosa ini memberikan satu pengaruh yang sangat buruk baik bagi kehidupan dunia pun dengan kehidupan akhirat, katanya. Menurutnya, para pelaku telah melakukan sab'ul mubiqat dengan sadis yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sab'ul mubiqat, satu di antara 7 itu ialah membunuh satu jiwa, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum ketentuan yang berlaku. Lanjut Mas Ahmed. Ia menuturkan bahwa dalam surat Al-Isra ayat 33, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menghindari tindakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Di dalam surah ke-17 surah Al-Isra ayat ke-33 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan satu larangan yang sangat keras tentang dosa ataupun perbuatan yang dimaksud pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Ia juga mengambil penjelasan surat An-Nisa ayat 93 bahwa ada 5 ancaman bagi para pelaku pembunuhan berencana yang menghilangkan seorang muslim dan orang beriman, salah satunya masuk neraka jahanam. Maka apa yang dia potensi dapatkah? Faza'uhu jahannam. Dia terancam dengan neraka jahanam, bukan sekadar neraka tapi neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa'azzahu jahannamu khalida fiha wa khadiba lahu alaihi wa wala nahu wa adda lahu azaban azina. Yang artinya Yang artinya siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Dari ayat tersebut, ia menyayangkan para pelaku telah memutus harapan dan mengubur nilai kehidupan manusia akibat dari perilakunya menghilangkan nyawa seorang dengan sengaja, memutus harapan dia untuk mengumpulkan banyak nilai-nilai kebaikan, memberikan kontribusi yang positif dalam nilai kehidupan berkemanusiaan. Tak hanya itu, Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa segala bentuk amal soleh dari para pelaku juga akan hilang akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tentunya juga membunuh, menghentikan berbagai macam seragam kegiatan positif amal soleh yang mungkin sedang ia siapkan. Ia juga mendukung pengejaran pelaku yang tersisa diduga menjadi peran utama pembunuhan Vina, bentuk ancaman bagi mereka. Sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita bahwa setiap perbuatan yang buruk itu yang kadarnya bisa menghancurkan, memutus berbagai harapan atau extraordinary crime, tentu ancamannya pun sedemikian tinggi jelasnya. Lanjut, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan segala bentuk kejahatan baik pembunuhan atau terlibat narkoba pantas dihukum pidana atau dihukum mati sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Pembunuhan narkotika dan kegiatan-kegiatan sejenis mendapatkan ancaman yang tidak ringan di dalam pasal-pasal hukum positif Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan terancam juga dengan pidana mati. Meski begitu, ia berpesan agar para tersangka, khususnya ketiga pelaku yang masih DPO, segera bertaubat. Hal ini mengingat Sang Pencipta Maha Pemaaf bagi manusia yang mengakui kesalahannya meski sudah melakukan tindakan pembunuhan kepada almarhumah Vina. Sepanjang ia berkehidupan, Allah masih memberi kesempatan kepada siapapun agar mau bertaubat, mau kembali untuk mendapatkan perubahan-perubahan, pencerahan-pencerahan yang mengarahkan ia jalan hidup yang lebih baik. Oke ya, jadi saya tambahkan ya apa yang disimpulkan dari Ustadz Hadi Hidayat ya, mereka hukumannya yang mereka dapatkan dari gambaran Islam ya, mereka akan berada di neraka jahanam. Betul. Ya, bukan sekedar neraka tapi neraka jahanam. Ya. Kedua, dijamin kekal di dalamnya kata Allah. Ketiga, ia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala ya pada saat di dunia pastinya. Ya. Keempat, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Yang terakhir, kelima adalah Allah Subhanahu wa taala janjikan siksa yang sangat berlipat. Iya, pasti. Ya, jadi ya mereka berarti tidak akan mencium harumnya surganya Allah. Karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Karena umur ini hanya Allah yang menentukan, bukan kita sama hamba Allah. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.